Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syafitri. Di video kali ini kami akan menjelaskan contoh kasus dari materi siklus ekonomi. Berikut saya bacakan soalnya. Pada musim panas, permintaan terhadap es buah meningkat. Di sebuah kota kecil, harga awal semangkok es buah adalah Rp600. Dan pada harga ini jumlah yang diminta adalah 100 mangkok. Sementara jumlah yang ditawarkan adalah 40 mangkok. Ketika harga naik menjadi Rp800, jumlah permintaan menurun menjadi 60 mangkok dan penawaran meningkat menjadi 80 mangkok. Pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp100 per mangkok, namun karena jumlah barang yang diminta semakin menurun, pemerintah memberikan subsidi Rp70 per mangkok kepada produsen. Berikut pertanyaannya. Nomor 1, tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran dalam bentuk linier. 1. Fungsi permintaan atau QD dan penawaran QS. Gunakan rumus garis lurus. Q sama dengan A dikurang BP permintaan, Q sama dengan C ditambah DP penawaran. A. Fungsi permintaan. Gunakan 2 titik, 600 dan 100 dan 80,60. Slope B. B sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan 60 dikurang 100 per 800 dikurang 600 sama dengan minus 40 dikurang per 200 sama dengan 0. Q sama dengan A dikurang 0,2 P, hasilnya 100 sama dengan A dikurang 0,2 P, 600. A sama dengan 100 tambah 120 sama dengan 220. B. Fungsi penawaran. Gunakan titik 600,40 dan 800,80. Slope D. D sama dengan 80 dikurang 40 per 800 dikurang 600 sama dengan 40 per 200. Hasilnya 0,2. Q sama dengan C ditambah 0,2 P, maka hasilnya 40 sama dengan C ditambah 0,2 garis kurung 600 sama dengan C sama dengan 40 dikurang 120, hasilnya min 80. Soal yang kedua, hitung harga dan jumlah keseimbangan awal tanpa pajak dan subsidi. Harga dan jumlah keseimbangan awal tanpa pajak atau subsidi. QD sama dengan QS. 220 dikurang 0,2 P sama dengan min 80 ditambah 0,2 P, 300 sama dengan 0,4 P sama dengan 750. Q sama dengan 220 dikurang 0,2 dalam kurung 750 sama dengan 70. Keseimbangan awal dibagi P sama dengan 750. Q sama dengan 70 mangkok. Nama saya Testalia Suleiman. Saya di sini menjelaskan tentang hitungan surplus konsumen dan surplus produsen sebelum ada pajak dan subsidi. Gunakan grafik atau rumus segitiga. Surplus konsumen dan produsen sebelum pajak. A. Surplus konsumen SC sama dengan 1/2 kali harga maksimum atau harga pasar. X sama dengan 1/2 kali 100 dikurang 750 dikali 70 sama dengan 1/2 kali 350 kali 70 sama dengan 12.250. Harga maksimum saat QD sama dengan O dari QD sama dengan 220 dikurang 0,2 P, 0 sama dengan 220 dikurang 0,2 P sama dengan 110. B. Surplus produsen SP SC sama dengan 1/2 dikali harga minimum kali Q sama dengan 1/2 kali 750 dikurang 400 dikali 70 sama dengan 1/2 kali 350 kali 70. Harga minimum saat QS sama dengan O dari
QS sama dengan min 80 ditambah 0,2 P 0 sama dengan min 80 tambah 0, P sama dengan 400. 4. Gambar kurva permintaan dan penawaran serta area surplus konsumen dan surplus produsen sebelum intervensi permintaan. 4. Grafi awal kamu bisa menggambar menjual. 1. Suku Y sama dengan harga Rp dari 400 dikurangi 100. Suku X. Grafi awal kamu bisa menggambar menjual. Suku Y harga Rp dari 400 sampai 1010. Suku X kuantitas 0 sampai 120. Gambar 2 garis. Permintaan dari P sama dengan 1100, Q sama dengan 0 ke P ke 0, Q sama dengan 210. Penawaran dari P sama dengan 400, Q sama dengan 0 ke P sama dengan 0, Q sama dengan min 80. Abaikan negatif, lanjut ke nomor ke 80. Titik pertemuan di P sama dengan 750, Q sama dengan 70. Tandai ruas segitiga SC dan SP. Nomor surplus konsumen dan produsen sebelum pajak atau subsidi. Perkenalkan, nama saya Sarah Syahira. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bahasa Inggris, matematika. Keseimbangan setelah pajak 100%. Konsumen membayar lebih mahal, sama fungsi permintaan bergeser ke bawah, jadi QD sama dengan 220 dikurang 0,2 buka kurung P ditambah 100 tutup kurung sama dengan QD sama dengan 220 dikurang 0,2 P sama dikurang 20 sama dengan 200 dikurang 0,2 P sama-sama dengan penawaran QS sama dengan min 80 ditambah 0,2 P. 200 dikurang 0,2 P sama dengan min 80 ditambah 0,2 P. Hasil 280 sama dengan 0,4 P sama dengan P sama dengan 700. Harga yang dibayar pembeli 700 ditambah 100 sama dengan 800. Jumlah Q sama dengan 200 dikurang 0,2 atau 700 sama dengan 600. Yang keenam ada surplus konsumen dan produsen setelah pajak. A, SC sama dengan 1/2 dikali 100. 10 dikurang 800 dikali 60 sama dengan 1/2 dikali 300 dikali 60 sama dengan 9.000. B, SP sama dengan 1/2 dikali buka kurung 700 dikurang 400 tutup kurung dikali 60 sama dengan 1/2 kali 300 kali 60 sama dengan 9.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Rahma. Di sini saya akan menjelaskan nomor 7 yaitu total pajak DWL. Pajak per unit itu 100 perak. Total pajak itu 100 perak kali 60 jadi 6.000. DWL itu SC sama dengan SP sama dengan itu hilang. Dan DWL itu 1/2 dikali 70 dikurang 60 dan 100 perak dikurang 700 perak itu sama dengan 1/2 X 10 X 100 sama dengan 500 perak. Nah, yang ke-8 itu grafik
grafik setelah pajak. Tambahkan garis vertikal jarak pajak itu 100 perak dan tandai DWL sebagai segitiga kecil di antara permintaan dan penawaran setelah pajak. Saya akan menjelaskan tentang grafiknya, yaitu warna oranye menunjukkan area total pajak yang dikumpulkan itu pajak per unit itu 1000 perak dan jumlah setelah pajak itu 80 mangkok. Maka total pajak itu 60 dikali 100 perak itu jadi 6.000. Harga yang dibayar pembeli itu 8 perak dan harga yang diterima penjual itu 7.000 perak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Dia. Saya akan membacakan nomor 9. Hitung harga dan jumlah keseimbangan baru setelah pemerintah memberikan subsidi Rp70 kepada produsen. 9. Keseimbangan setelah subsidi Rp70 ke penjual. Subsidi membuat penjual menerima lebih QS sama dengan min 80 plus 0,2 dalam kurung P tambah 70. QS sama dengan min 80 tambah 0,2 P tambah 14 sama dengan min 66 tambah 0,2 P. QD sama dengan 220 dikurang 0,2 P QD sama dengan QSA 220 dikurang 0,2 P sama dengan min 66 tambah 0,2 P. 286 sama dengan 0,4 PA. P sama dengan 715. Harga yang diterima penjual 715 tambah 70 sama dengan 785. Jumlah Q sama dengan 220 dikurang 0,2. 715 sama dengan 77 mangkok. Nomor 10. Hitung surplus konsumen dan surplus produsen setelah subsidi diberikan. 10. Setelah subsidi ASC sama dengan 1/2 dikali 1100 dikurang 715 dikali 77 sama dengan 14.822,5. B. SP sama dengan 1/2 dikali 785 dikurang 400 dikali 77 sama dengan 1/2 dikali 385 dikali 77 sama dengan 14.822,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Azhara. Di sini saya akan menjelaskan nomor 11 dan 12. Nomor 11, hitung total subsidi yang diberikan pemerintah dan bandingkan kondisi surplus total atau konsumen tambah produsen sebelum dan setelah subsidi. Total subsidi dan surplus total subsidi atau unit sama dengan 70. Jumlahnya adalah 77, total subsidi adalah 70 kali 77 sama dengan 5.390. Surplus total setelah subsidi sama dengan 14.822,5 ditambah 14.822,5 sama dengan 29.645. Nomor 12, gambar kurva dan area surplus setelah subsidi serta tunjukkan perubahan kesejahteraan ekonomi. 12, grafik setelah subsidi. Gambar efek subsidi atau penawaran bergeser ke kanan atau biaya produsen turun, ada kenaikan total surplus. Nomor 12, surplus konsumen dan produsen setelah subsidi adalah 70.000. Subsidi menyebabkan harga lebih murah buat pembeli, pendapatan naik buat produsen, dan jumlah barang yang dijual bertambah. Jadi semua pihak untung dan ekonomi lebih efisien.